Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, wala hawla wala quwata illa billah. Syukur kepada Allah, salawat dan salam senantiasa kita aturkan kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga syafaatnya beliau senantiasa Allah limpahkan kepada kita beserta keluarga. Amin. Dan juga barokahnya kedua orang tua, barokahnya guru, ulama-ulama Allah, aulia-aulia Allah, wabil khusus barokah karamat Sultan Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jailani radhiyallahu an. Semoga Allah berikan kepada kita dan keluarga kita di dunia dan di akhirat, karena barokah itu adalah kebaikan dari Allah. Semoga kebaikan-kebaikan itu bukan hanya kepada kita, tapi kepada anak cucu kita. Dengan sebab kebaikan Allah, barokahnya Syekh Abdul Qadir Jailani, apa yang jadi hajat masing-masing Allah kabulkan hajat. Selamat hakikat imannya, tentram rumah tangganya, kabul maksud dan hajatnya. Al-Fatihah. Alhamdulillah, kita sampai detik saat ini masih istiqomah. Al-istiqomatu apa itu? Khairu min alfi karomah. Jadi istiqomah itu lebih baik dari 1000 kekeramatan, 1000 keindahan, kenyelenehan. Jadi dan juga istiqomah itu ainul keramat. Istiqomah itu adalah jiwa dari kekeramatan. Oleh karenanya syukur kita kepada Allah. Saya sampean bukan orang keramat, tapi punya jiwanya keramat. Betul nggak itu? Apa itu istiqomah? Bukan hanya sehari, 2 hari, seminggu, sebulan, 2 bulan, setahun, 2 tahun. Ada yang sudah puluhan tahun jamaah manakib istiqomah. Dan bukan hanya di tempat ini, di mana-mana selalu hadir zikir manakib istiqomah. Betul apa betul? Alhamdulillah, jamaah yang amat abah cintai. Dari istiqomah itu pula lah kita juga setiap tahun istiqomah Khol Syekh Abdul Qadir Jailani. Yang mana khol yang akan datang itu tanggal 4 Oktober. Dan saya yakinnya yang saya kholi adalah rajanya Sultan, rajanya wali, ratunya wali, kiainya para kiai, kiainya para hakim, kiainya para wali. Betul enggak? Oleh karenanya tidak ada yang perlu kita khawatirkan khol itu sukses apa tidak. Kalau saya yakinnya sukses karena Syekh Abdul Qadir walinya Allah. Dan itu sudah terbukti, bukan hanya besok tanggal 24, bertahun-tahun kita mengadakan khol, tidak pernah tidak sukses, selalu sukses. Iya pada itu? Iya pada. Awal saya mengadakan khol kalau nggak salah tuh tahun 2002. Mengadakan khol besar 2002. Itu terus setiap tahun khol. Bahkan dulu tuh 2 kali khol di Bekasi, juga kadang kita ke Jember. Dan nanti itu kita ulang lagi. Insya Allah kita juga akan 2 kali khol di Jember dan di sini. Dari Jember ke Kholin Abah Yai Ma'ruf Siddiq. Dan kemarin kita sudah memulai tahun kemarin ya. Berarti kita mulai dari tahun depan. Yang jamaah kaki kalau nanti tahun depannya siap-siap aja ngumpulin duit untuk rombongan ke sana. Setuju? Alhamdulillah. Dan setiap khol kita selalu mengadakan hiburan. Baik di sini maupun dulu masih di Cibitung. Jaipong saya tanggap, dangdut saya tanggap,
supaya orang tahu bahwa apa yang ada itulah kerja perbuatan Allah. Allah itu menghibur juga, betul nggak itu? Betul apa enggak? Kalau nggak digerakkan oleh Allah nggak bisa jaipongan itu, ya. Kalau nggak diberi kemampuan Allah nggak bisa nyanyi, betul nggak itu? Makanya jangan wah itu nyanyi haram, wah kamu belum tahu yang bikin nyanyi itu siapa. Ya. Sudahlah, ya. Yang penting kita mantep nancep Allah, lihatlah dengan pandangan makrifat kepada Allah, supaya kita tidak selalu suudzon kepada orang, supaya kita tidak selalu merendahkan orang, dan supaya kita tidak merasa lebih baik dan lebih besar, lebih tinggi, lebih mulia daripada orang lain. Bahwa sesungguhnya di hadapan Allah kita berdiri sama tinggi, duduk sama rendah. Hanya ketakwaanlah yang membedakan antara satu dengan yang lain. Dan ketakwaan seseorang tidak bisa dilihat dengan kasat mata. Ketakwaan seseorang tidak bisa diklaim oleh orang per orang. Karena yang tahu hamba itu takwa atau tidak hanyalah Allah. Sebab Allah melihat hati, bukan melihat jasad yang terjadi. Betul nggak itu? Sepintas lalu kelihatannya seperti orang takwa. Betul nggak? Sepintas lalu kelihatannya kayak pekerjaan akhirat, ternyata urusan dunia. Sepintas lalu seakan-akan itu orang yang takwa, nggak taunya orang yang tahulah, gitu aja nggak tahu itu. Betul nggak itu? Oleh karenanya hidup di sawang sinawang, jangan mudah kamu menilai orang lain, ya. Tapi ikutilah kebaikan itu dengan keimanan. Oh, orang itu baik, ikuti dengan keimananmu, ya. Kalau kamu tidak mengikuti dengan keimanannya, maka kamu bisa terpengaruh dengan yang kamu ikuti. Iya, kalau yang diikuti membawa Allah, kalau nggak membawa Allah. Betul nggak? Betul nggak? Maka ikutilah sesuatu yang baik itu dengan iman. Kalau asal ngikut tanpa iman, bahaya itu. Nggak taunya diikuti hanya orang baik, kok jadi dibawa ke Israel. Benar-benar. Waduh, ini kayaknya turunan Habib ini kan gitu. Pokoknya kalau nggak disertai dengan keimanan yang kuat, kita akan mudah terpengaruh. Betul apa betul? Setuju? Tapi kalau kita ikut disertai dengan keimanan yang kuat, kalau sekiranya yang kamu ikut ini akan membawa kamu melalaikan kepada Tuhan kamu, maka dengan mudah iman kamu mengatakan kalau ini jangan. Bukan asal iya saja, betul nggak? Setuju itu? Setuju? Ini kalau ikut dengan iman, ya. Oh, ketika kita diajak untuk anarkis, iman kamu mengatakan jangan. Betul? Kalau kita diajak untuk ngerasani orang, pengajar tapi selalu ngejelek-jelekan orang, menyesat-nyesatkan orang, iman kamu mengatakan tidak usah datang. Betul? Itu yang nyeleksi adalah iman. Oleh karena itulah wahai jamaah yang amat Abah cintai, ya, maka disitulah iman selalu Abah katakan, hiduplah kamu dengan amanu wattaqau. Karena hanya dengan iman dan takwa itulah kau akan menemukan kebahagiaan hidup, baik di dunia maupun di akhirat. Betul nggak? Betul nggak? Biar hidup ini menderita, tapi kalau kamu menjalani dengan aman wa taqwa, kamu tetap merasakan kebahagiaan. Biar punya istri galak, sudah jelek, galak, ngamuan, suka gigit lagi. Tapi karena kamu menghadapi dengan iman dan takwamu kepada Allah, maka iman kamu mengatakan ini sudah takdirmu. Benar nggak? Ini sudah takdirku. Betul apa betul? Maka itulah yang selalu Abah ajarkan, kena iman, takwa, tidak ada bosannya.
Ya, ketika seseorang sudah menghadapi hidup dengan iman dan takwa kepada Allah, maka tidak ada yang namanya penderitaan. Sekalipun ada, maka bahagia yang dirasa. Kok gitu ya? Karena ada iman dan takwa. Setuju? Setuju. Ketakwaan gak bisa, itu orang tuh ibadahnya tekun. Dari subuh kadang nyambung sholat duha, dari maghrib nyambung sholat isya. Bagus ya. Itu tidak serta-merta lalu itu orang takwa, tidak, belum tentu. Itu orang makrifat, belum tentu. Ya, itu orang ahli ibadah. Belum tentu orang ahli ibadah itu masuk dalam amanu wa taqau. Iman takwanya belum tentu. Kan sudah rajin sholat, tapi selalu iri kepada orang, selalu berkeluh kesah dengan kenyataan. Apa ini cerminan orang yang takwa? Selalu menganggap orang lain kalau tidak sesuai dengan dirinya sesat. Apa ini cerminan takwa? Ketika Rasulullah ketemu dengan orang Badui, lalu orang Badui itu manggil, ya Rasulullah, ya Muhammad, Rasulullah manggil-manggil, ditunggu. Ada apa ya Badui? Ya Muhammad, ya Rasulullah, saya sudah beriman kepada Allah dan juga beriman kepadamu Muhammad. Kalau kau beriman kepada Allah, di mana Allah? Tuh di sana malaikat, ada di puncak gunung. Senyum Rasulullah, lalu dia berjalan lagi tanpa dibahas. Coba ngomong ke Muhammad, tetangga kamu. Habis dia sudah. Benar enggak? Betul? Itulah bagian dari cermin ketakwaan Rasulullah. Akhlaknya begitu sempurna, akhlaknya begitu bagus, sehingga dijadikan teladan oleh Rasul, oleh Allah. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun. Betul gitu. Telah ada pada diri Rasulullah itu contoh teladan, contoh yang baik bagi kamu. Siapa yang bilang? Siapa yang bilang? Itu Allah. Bagaimana Rasulullah dengan keluarganya? Betul benda itu? Bagaimana Rasulullah dengan musuh-musuhnya? Diludahi, enggak marah. Betul enggak? Diludahi. Setiap mau berangkat ke masjid diludahi. Itu Rasulullah. Tapi kalau apa ya satu peleng. Loh, kan kalau nyetar itu Rasul. Saya kan bukan Rasul. Orang mau ke masjid diludahi, ya gua samperin lah. Enak aja lo main meludahi. Kan saya nguji kesabarannya, ya iya. Rasulullah diludahi, kan Rasul punya tingkat kesabaran yang tak terbatas. Junaidi al-Ghazali banyak batasnya. Betul apa enggak? Imam Rakib datang ke Abah. Wah, saya diludahi, Pak. Sama siapa? Samperin nih kalau nggak paham. Ini ada kalau ini. Saya pas mau ngimam diludahi, ini jeludahi jangan tuh, samperin. Saya nggak ngendain, cuma intermezzo aja, supaya jangan coba-coba gitu lah. Warning gitu. Betul jamaah ya? Itulah Rasulullah. Kita tidak bisa ngambil sepenuhnya, sedikit saja kita bisa niru sudah alhamdulillah. Tapi apa masih punya kesabaran masih alhamdulillah. Apa dibilang sesat, apa nggak marah karena nggak dengar. Apa Junaidi itu istrinya banyak itu sesat. Ngomong di luar nggak apa biarin, saya bilang. Kata yang ngomong di luar nggak apa jangan. Iya, mama enak, gak denger gua yang bener panas banget gitu. Sabar saja. Tapi kalau lu ngomong depan gua gampar bener. Jangan kamu sesat gitu. Kamu sini. Enak banget lo ngomong gua sesat. Tinggal tuh gitu.
Saya dulu saya masih ngontrak, ya. Itu ada yang mengatakan masih duroh, ya. Saya sangat hormat, masih ngontrak. Kalau datang ya saya ada uang saya kasih bensin. Dulu uang 20.000 tuh berharga sekali, ya. Saya ngontrak waktu itu masih 15.000 ngontrak ya. Satu ketika datanglah 3 orang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gitu. Alhamdulillah, khair. Alhamdulillah, khair. Gitu ya. Punya cerita. Ana mau adakan maulid. Ana minta kambing 2. Harga kambing 300.000 2. Dulu itu tahun 29 berapaan berarti itu ya, sekitar 94 itu kambing 150 udah gede itu, ya. Saya butuh kambing 2. Baik, harus sumbang itu. Anak mengenal maulid, insya Allah masuk ke dalam. Sampai uang 30.000. Adanya cuma 30. Itu sudah saya persiapkan buat bayar kontrakan, kan sebulan saya sudah nunggak. Ya. Saya bilang, ini kasih, ini bos, anggap aja bos sebenarnya. Ini saya bilang, saya cuma ada 30.000, mohon maaf hanya ini bisanya saya. Waduh, marah-marah. Ente tidak menghormat anak. Anda mengatakan maulid. Buset, ngamuk ke saya. Diem ya. Buat apa ini uang 300.000? Buat 30.000 dapat apa? Saya butuh kambing 2. Adanya cuma segitu, Tidak menghormat Nabi, kafir. Nabi kafir ini. Siapa yang gak menghormat? Saya selalu sholatu wassalamu alaika ya Rasulullah. Betul gak? Ya Nabi salam. Itu di kontrakan. Tidak, kafir. Wah, macam-macam. Aduh, mohon maaf, jangan sampai saya kafir, gara-gara gak nyumbang kambing. Tunggu, saya tambahin lagi. Saya masuk ke dalam, saya punya tongkat itu. Tongkatnya ada sekarang tuh ada di Kiai Bambang. Dan Kiai Bambang ini Kiai Bambang Ismadi. Tongkat saya itu dari kayu senteki. Ininya kepalanya tuh naga. Pokoknya keren dah. Yang jelas bukan punya malampir. Saya masuk ke dalam, saya ambil tuh tongkat, saya bilang, hei, nih kurangnya nih, saya hajar kaki pendongeng teman-teman. Keluar kamu, setan ini sebenarnya. Orang dikafir-kafirin, orang sudah ngajar ngaji, mimpin dikit dikafir-kafirin, kabur itu. Jangan di sini lagi, kamu saya patahin, kamu punya kayak kabur dia. Alhamdulillah sampai sekarang masih ada tuh Al-Baghdadi. Ya, berjuang di jalan Allah. Betul gak itu? Betul enggak? Akhlak. Betul gak? Akhlak. Itu bagian dari saya ada 30.000 aja boleh ngumpulin itu situ. Ya. Nah, disitulah bagian daripada amanu. Nah, kalau sekiranya kita mau diselewengkan, betul apa enggak? Betul apa betul? Rasulullah itu tahu apa yang saya lakukan sini untuk siapa. Inilah perjuangan untuk agama. Apa yang kalian lakukan datang teman ini adalah perjuangan di jalan Allah. Oleh karena itu hormatilah siapapun orangnya, ya. Akan tetapi tetap kamu waspada. Setuju? Setuju? Jangan sampai dengan perkedok ini habis nanti kamu dikuras. Ngerti dikuras? Dijadikan ATM. Makanya kemarin saya bilang, saya ngadakan lomba hadiahnya motor, kan gitu ya. Motornya mau saya naikin kemarin, cuma alhamdulillah saya sudah lihat di iya, tempat yang jual motor sudah siap, tapi duitnya belum ada.
Alhamdulillah sekarang sudah saya naikin itu motor. Yang saya persiapkan buat hadiah karaoke, juara 1 adalah motor Beat, juara 2 nanti juga motor juga, pokoknya sampai roda 2 semua itu. Nah, apa ada motor listrik juga. Ini yang kok banyak apa saja Pak? Buat jalan sehat. Nanti jalan sehatnya hadiah utamanya juga adalah motor Beat. Sisanya ini adalah buat jalan sehat. Caranya Pak, nanti diundi. Bukan hanya ini, jadi semua nanti ada 20 sepeda listrik. Ini baru 17. 20 karena sudah diambil sama anaknya Abah lagi itu. Waduh, sudah diambil duluan ya, sudah. Jadi belum nanti ada kulkas. Kulkasnya tuh dingin. Iya betul itu. Kulkas yang dingin itu loh. Iya Pak. Yang padat kompor. Padahal nggak pakai AC tuh, tapi dingin tuh. Insya Allah kulkasnya ada 3, ya. Bukan 3 biji, 3 beneran. Nah, siapa tahu nanti ada Imam Manaqib juga mau nyumbang. Terus nanti ada mesin cuci. Nanti juga ada TV. Laki Mas Amin terlalu murah. Enggak. HP buat pacaran, buat main ODD online lagi kagak. Yang bermanfaat. Ya. Terus ada paket sembako senilai 2.300. Paket sembakonya ada 20. Yang 2.000, yang senilai 2.300.000. Yang 2 jutanya nanti tahun depan. Yang 300.000 dulu. Yang mendingan paket sembako. Pokoknya nanti banjir hadiah. Dan jangan khawatir. Wah, nanti ada buah kemarin kan mungkin sudah ada yang nyumbang kali ini apa namanya? Hall uang sorban. Uang apa? Uang kupon. Nih, kupon yang masuk kemarin ada 113 kupon. Apa? Total 113. Ini apa? Bukan ini. Nih. Hall total 113 amplop nih. Masih utuh. Kali bohong, tolong dibuka, ada nggak isinya ini? Enggak, saya utik-utik. Saya udah bilang, wallahi wa nabi, pakai uang pribadi, bukan pakai sumbangan kalian. Jangan seudon, ya. Pakai uang pribadi. Pokoknya ratusan juta saja nanti hadiahnya itu. Luar biasa. Nanti saya tambah lagi. Kalau perlu janda saya jadiin hadiah. Untuk juara 1 balap karung. Setuju ini ya? Jadi nanti jalan sehat jam 7. Imam Manaqib wajib itu. Kebetulan kan malam biar bantuin Abah juga jagain Abah, nemenin Abah di sini. Kadang Imam Manaqib malam hall itu, besok malam minggunya malam Sabtu harusnya nemenin saya. Kadang jarang yang datang itu. Memang geblak juga dia. Harusnya ditemenin saya gitu ya. Buat melekan gitu. Walaupun nggak melek, buat temenin lah. Nanti habis subuh bangun jam 7 ikut tuh jalan sehat. Betul? Hidup jamaah Manaqib. Luar biasa, luar biasa. Tadinya juga mau tak kasih hadiah mobil ambulan. Mau? Jangan Bang. Makanya janganlah, bahaya itu. Alhamdulillah. Untuk apa? Jangan dianggap untuk ini, enggak ingin membahagiakan, ingin menyenangkan, betul enggak? Ingin menyenangkan, ya. Orang buah itu ini dibiarin duit buah, kenapa mereka yang benjol, ya? Bang saya. Saya cuma beli sendiri, bawa nyetir sendiri saya. Pakai mobil lospak, pakai celana kolor, nggak pakai sempak lagi saya. Lupa.
Nggak sengaja saya, ya. Pakai celana bolong, pakai kaos kutang. Bener itu, saya nggak sengaja, ya. Nggak sengaja. Kalian aja. Akhirnya ketemu dengan jamaah. Abang salaman. Nah, itu kan masih salamin orang. Ada sebelah saya pakai sorban, nggak dia apa-apain, nggak digangguin. Abang kan pulang pakai kolor, pakai kaos kutang. Lupa lagi nggak pakai sempak. Ya nggak apa-apa. Alhamdulillah nggak lari sih, masih utuh. Hidup ini apa adanya saja, betul nggak? Yang penting jaga hatimu. Ya, apalah artinya casingnya yang dibuat-buat tapi dalamnya nggak kamu pelihara. Jaga pelihara hati itu. Ya, kalau dalamnya bagus, biar pakai kolor tetap nampak bagus. Ya, kalau dalamnya bagus, biar apa ya? Ya, kayak kita tetap aja enak diri, enak. Tapi kalau hati gak bagus, ya, muka pun juga kelihatannya gak bagus, gak nyenengin gitu lah, ya. Tapi kalau hati ini bagus, ngangenin ke orang itu. Contoh, bener nggak? Contoh nih, ketika kamu masih pacaran, tapi istri kamu baik, ya, gak ngamuan, kan ngangenin. Coba istri kamu udah ngamuan, gak ngangenin, gak pulang, biarin aja lah. Pulang mana ngamuk mulu. Jadi orang baik itu hatinya baik pasti membuat orang lain kangen. Makanya jadi imam manakib, ya. Jadilah imam manakib yang baik. Bukan hanya tutur katanya yang baik, tapi hatinya juga harus baik. Tingkah lakunya juga harus baik. Betul nggak? Ya, penuhilah dengan cinta. Karena cinta itu selalu ingin berbuat, dan cinta selalu ingin memberi yang terbaik buat yang dicinta. Ya apa tidak? Kalau semuanya baik, orang lihat juga seneng, ngangenin lagi. Ayo kalau tidak percaya, kamu punya teman, punya saudara baik banget, ya ngangenin nggak? Kamu punya kiai, kiainya baik, ya ngangenin nggak? Ngangenin, betul. Nggak tahu apa kangen nggak kamu? Pak, berarti aku baik. Berarti aku baik gitu. Kalau nggak baik kamu nggak kangen sama aku. Hidup jamaah manakib. Luar biasa. Yang tahu baik atau tidak itu hanyalah Allah. Ya, kalau mau baik, baik luar dalam. Ya, jangan cuma luarnya saja yang baik, tapi dalamnya nggak baik. Ya, tahu kedong-dong, luarnya halus loh. Ya Allah, katanya nyeruduk. Ya, kedong-dong, tahu kedong-dong, luarnya halus, tapi dalamnya. Tahu manggis, biar luarnya hitam, tapi dalamnya putih. Manis putih lagi. Ya, biarkan hitam, kulitnya hitam, tetapi baik orangnya. Itulah pilihan saya. Toreng yang gemuk sambil miring. Alhamdulillah. Oh ya, tuh daftarnya karaoke itu di mana, Gani? Sudah ada. Di depan juga bisa atau pakai online juga, ya. Melalui grup Mama Manakib kirim aja sebar itu, sudah ya. Lewat nomor siapa gitu. Lomba karaoke-nya. Hadiahnya motor. Alhamdulillah. Kan pingin menghibur supaya acara hall itu meriah. Nanti saya juga mau naik sesingan, ya. Apa ya, odong-odong ya? Ya, siapa yang naik Imam Manakib? Beneran itu. Kayak Aang, tahu Pak Bambang nanti perlu. Saya kalau Pak Bambang takut, ya, itu sudah 12 sama apa itu?
Gimana kalau pakai odong-odong ya? Motor jadi odong-odong. Apa perlu sunat masal? Ada anaknya mau disunat kak? Yang mama lagi, bukan bapaknya, anaknya. Enggak, kalau adanya mama mau yang ada yang mau disunat boleh, ada bapaknya tak tanggepin odong-odong sama mama itu. Biar rame gitu. Abah itu tidak punya uang, tapi saya punya keyakinan. Betul nggak itu? Iya, waktu kita mohon gini, tidak punya uang, tapi punya keyakinan. Akhirnya apa yang diinginkan Allah nggak kasih, Allah kabulkan. Innamal a'malu, yang penting niat. Makanya kiai-kiai kalau mengadakan pengajian ini ada satu, ilahi anta maksudi, mohonnya karena Allah, jangan pernah mengharap lebih, betul nggak? Jangan mengharap lebih. Nanti kalau punya uang nanti saya bayar habis acara. Memang ada apa habis acara? Kalau nanti saya bayar kalau sudah panen, masuk akal nggak? Masuk akal nggak? Nah, sama dengan ini, saya pinjam uang, kapan bayar? Nanti selesai hajatan. Berarti dalam hajatannya ada harap. Nah, wajar, benar nggak? Tapi kamu punya utang, saya bayar nanti selesai pengajian. Ada apa pengajian? Ada labanya ya. Berarti nyari kelebih. Tidak usah khawatir, yang sungguh-sungguh.